Ya, halo, selamat pagi teman-teman. Karena saya sekarang shootnya pagi-pagi, jadi selamat pagi. Eh, kita bakal ngebahas tentang komik ya. Karena maksudnya si kalian juga apa namanya sekarang lagi ngegarap karya komik gitu. Kita langsung mulai saja. Nah ini eh William Erwin Will Eisner. eh, Seorang penulis, pengusaha, dan maestro komik dengan serinya yang berjudul The Spirit. Dalam bukunya yang berjudul Comics and Sequential Art, Eisner mendefinisikan komik sebagai sequential art, yaitu susunan gambar dan kata-kata untuk menceritakan sesuatu yang atau mendramatisasi sesuatu. Kemudian, dalam perjalanan sejarah komik Indonesia, dulu penyebutan komik dikenal sebagai cergam atau cerita bergambar yang mengekor dari istilah sastra yaitu cerpen, cerita pendek, dan cerbung, cerita bersambung. Sehingga pada saat itu istilah ini lebih populer karena dianggap lebih mengindonesia. Kata komik dalam bahasa Inggris sendirinya sebetulnya memiliki pengertian yang sama dengan kata komik dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya masalah ini sebetulnya sih untuk komik dalam bahasa Indonesia kan itu serapan dari bahasa asing ya sebetulnya gitu. Eh jadi ya pasti sama artinya, kayak gitu. Karena kan sebelumnya memang tadi kan disebutnya adalah cergam atau cerpen gitu, atau cerbung. Kemudian untuk sejarahnya sendiri untuk komik eh di tracking dari mulai adanya Candi Borobudur dari pembuatan Candi Borobudur pada saat itu gitu, pada zaman 800-an Masehi gitu. Candi yang terletak di Jawa Tengah, Magelang. Sejarahnya candi ini oleh penganut agama Buddha Mahayana sekitar 800-an Masehi yang dibangunnya gitu. Saat itu pemerintahan dipegang oleh Wangsa Syailendra. Wangsa itu bangsa kayak dan ditetapkan sebagai warisan UNESCO pada tahun 1991. Pada tingkatan Candi Borobudur terdapat relief-relief yang dipahat di dinding candi. Terdapat semacam panel-panel yang berisi cerita rakyat. Panel-panel tersebut dibuat secara berurutan membentuk kronologi cerita dan hal tersebut sama persis dengan ciri-ciri tokoh komik. Kemudian apa namanya kayak loncat dari situ untuk perkembangan komik sendiri ada wayang beber sekitar 861 Masehi ketika Raja Hindu Jayabaya dari memenang di Pulau Jawa memerintahkan para senimannya untuk membuat gambar leluhurnya di atas daun palem. Gambar-gambar tersebut kemudian digambar lagi di atas lembar kertas, namun karena harga kertas pada saat itu sangat mahal, maka kertas yang digunakan tersebut dipotong-potong untuk penghematan. Gambar tersebut dilukiskan saling berdampingan sepanjang kertas yang ada. Nah, sebetulnya ini masih agak apa namanya? Bukan ini ya. Belum belum terlalu saya belum meriset tentang si perkembangan kertas itu sendiri sih. Apa kertas ini sudah ada di sekitar 861 Masehi atau seperti apa gitu. Karena kemungkinan mungkin belum ada gitu kertas bisa di situ gitu. Media yang dipakai dalam wayang beber ini sudah menggunakan kertas ataupun kain. Nah, kalau kain masih mungkin sih. Kain gambar-gambarnya sudah dipanel dalam tipe tegan, saling berurutan, bersebelahan, dan berdekatan. Itu contoh karyanya wayang beber. Terus kemudian periode komik di Indonesia dimunculkan oleh Ko Wan Gi tahun 30-an yang membuat komik strip berjudul Put On di surat kabar Sinpo. Ia menjadi inspirasi para komikus Nusantara sebagai akarnya lahir komik heroik nasional yang dibuat juga oleh Nasrun AS berjudul Kisah Kepahlawanan Jogja. Pada 1940 sampai 60-an, mulai bermunculan komik Amerika yang bertemakan pahlawan super seperti Superman, terus Batman dan lain-lain.
Kemudian juga mulai merebak komik dengan kisah-kisah dongeng Nusantara dan nasionalis yang banyak menjadi inspirasi pahlawan perjuangan pada masa Soekarno. Tahun 64, banyak perdatangan komik dari luar negeri yang mengandung adegan-adegan keras dan frontal seperti adegan percintaan dan perkelahian yang berdarah-darah. Kemudian pada tahun 90-an diberdirikan Departemen Peneliti Komik sebagai lembaga penyensoran naskah komik sebelum diterbitkan. Nah ini periode komik di Indonesia ini tuh sebetulnya apa namanya untuk ya maksudnya tadi kan dikatakan bahwa komik Amerika pahlawan yang bertema pahlawan tuh muncul di 1940 sampai 60-an gitu. Dan itu sangat-sangat mengubah, bukan sangat mengubah ya, sangat eh, apa ya menginspirasi komikus-komikus Indonesia yang kemudian mereka juga membuat komik gitu. Dengan referensinya itu komik Amerika ini gitu, komik pahlawan Amerika. Makanya di zaman dulu ketika misalnya ada komik pewayangan atau misalnya komik superhero itu tuh gambar-gambarnya atau apa namanya garis-garisnya, penggayaan gambar dan lain-lainnya terlihat bukan mirip ya, tapi terlihat mengacu kepada komik-komik Amerika gitu pada saat itu. Gitu. Dan kemudian di tahun 64 banyak komik luar datang ke Indonesia tuh, ya maksudnya itu sejalan dengan si apa namanya tadi komik Amerika itu gitu karena kan di zaman itu juga sebetulnya untuk pergolakan politiknya melarang melarang keras komik-komik luar atau misalnya apapun yang dari luar itu masuk ke Indonesia gitu di zaman-zaman Soekarno waktu itu. Gitu. Terus juga apa namanya? eh oh ya, loncat ke penyensoran komiknya ini karena di Indonesia banyak komik-komik yang memang apa namanya memperlihatkan adegan yang kasar, adegan yang apa namanya saling bunuh atau misalnya roman yang dianggapnya terlalu apa namanya seksis lah ya. Nah itu makanya Indonesia melakukan penyensoran. Dan selain itu juga sebetulnya karena adanya pergolakan politik di Indonesia waktu itu. Karena apa namanya si komik tidak apa namanya apabila temanya tidak sesuai dengan karakter bangsa, tidak sesuai dengan tujuan bangsa dan lain-lain itu pasti disensor dan kemudian apabila si komik ini berlawanan dengan ideologi politiknya itu pasti diberedal juga gitu. Dan terus setelah itu pun apa namanya penyensoran komik ini tuh terus terus berlanjut sampai tahun 80 70 80-an. Lah, ini ya itu Departemen Peneliti Komik sebetulnya ini tuh bukan pada tahun 90-an, tapi dari mulai 70-an itu sudah ada sebetulnya gitu. Memang sampai sebelum era 98 tuh komik udah mulai tidak lagi apa di sensor gitu. Ada tidak mulai tidak ada lagi penyensoran komik sebelum terbit gitu. Dan ketika misalnya komik yang di apa namanya diserahkan atau diperlihatkan ke pemilik komik ini ketika lulus sensor mereka akan mendapatkan cap gitu dan yang tidak lulus sensor mereka tuh ada dua pilihan sebetulnya antara dilarang terbit atau menghilangkan lembar yang bermasalah gitu dengan cara menyobeknya atau misalnya menimpanya dengan tinta hitam seperti itu. Hmm, apalagi ya? Oh ya, dan waktu itu juga di tahun 60-an sebetulnya karena ada pergolakan politik itu ya. Jadi ada salah satu tokoh politik yang memang dia apa namanya menyebut dirinya adalah anti komik dan menurut sumber yang saya dapat adalah dia tuh mempelopori juga pembakaran komik di saat itu gitu. Di pergolakan politik itu di transisi politik gitu. Transisi kekuasaan kayak gitu. Kemudian mulai di tahun
70-80-an mulai masuk manga dan itu yang sangat merusak pasar Indonesia, pasar komik Indonesia dan penggayaan komik Indonesia. Gitu. Dan dari situ akibatnya adalah banyak penerbit komik, banyak komikus yang memang gurung tikar. Gitu. Komikus sudah tidak membuat komik lagi, penerbit komik yang bangkrut karena setiap cetakannya tidak terjual dan lain-lain. Gitu. Seperti itu. Itu kilas kilas balik tentang sejarah komik sih di Indonesia. Kayak gitu. Kemudian what is sequence? Nah, sequences ini adalah suatu yang direpetitif dari kumpulan objek dengan mementingkan penyampaian pesan. Sequences sendiri terdiri atas kombinasi dari beberapa hal satu persatu. Pesan dari bagian-bagian tersebut menjadi penting dari setiap bagian-bagiannya itu, gitu. Karena itu sequences itu berhubungan juga seperti itu. Nah ini yang sequences itu yang apa ya? Jadi hal dasar dari komik atau misalnya yang membentuk komik itu ini gitu yang ini adalah main ingredients-nya atau misalnya resep utamanya gitu ini gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada istilah apa sih perbedaannya misalnya komik dengan film. Persamaan dari film dan komik adalah pada sequential composition dari suatu bentuk visual. Perbedaannya adalah bagaimana cara mengurutkan visual-visual tersebut. Perbedaan lainnya dari film dan komik adalah pada komunikasinya. Film menggunakan visual dan audio, sementara komik menggunakan visual dan teks. Gitu. Nah ini contoh, ini untuk contohnya ini misalnya tadi film itu per frame dan kemudian di sini adalah apa namanya dia dibarengin audio juga dan kemudian ketika dibuat komik itu jadinya seperti ini. Dia adanya balon kata dan kemudian pemilihan-pemilihan apa namanya angle yang mungkin apa namanya bisa menceritakan lebih gitu. Kayak bukan didramatisir juga sebetulnya, tapi melihat apa namanya satu gerakan yang memang atau satu bentuk yang memang bisa mewakilkan suatu gerakan gitu. Maksudnya suatu tujuan dari gerakan itu. Misalnya ketika ada adegan melempar, tidak mungkin ketika bukan tidak mungkin. Hasilnya bakal berbeda ketika misalnya di satu panel itu tuh dengan adegan melempar yang satu adegannya adalah apa namanya batunya ditolak ke belakang, maksudnya kayak ancang-ancang mau lempar dan misalnya telah mengayunkan tangannya dan melempar si batu itu gitu, maksudnya itu feel-nya bakal berbeda gitu, bakal lebih nyampe yang bakal lebih apa ya tersampaikan si adegan ini dengan yang apa namanya yang tadi yang langsung dilempar gitu. Maksudnya yang ketika melemparkannya itu bukan lagi menolak eh, menolak si batunya ini, bertolak gitu, ditolak gitu. Yang kemarin juga saya sudah sampaikan juga ya di materi sebelumnya. Ada pemilihan-pemilihan adegan di situ. Gitu. Mana sih yang lebih bisa mewakilkan atau bisa membangun cerita. Yang diperlukan dari semua itu adalah sebuah pedoman cerita. Nah, dari semuanya ini, baik film maupun komik, yang diperlukan adalah yang apa namanya yang intinya adalah si pedoman ceritanya ini mau seperti apa. Dan kemudian kalau misalnya film kan bisa per scene gitu ya, bisa per scene dan kemudian mereka juga bisa alurnya lebih enak diatur. Berbeda kalau dengan komik karena mereka bentuknya gambar dan tidak bergerak, itu kita mesti pinter-pinter tuh mikir adegan mana aja yang bisa menyampaikan si cerita ini, bisa mewakili ceritanya dengan sangat baik. Gitu. Terus kemudian sequence in komik. Alur membaca apapun yang muncul seperti huruf Z dan selalu dari kiri ke kanan.
Gitu. Sebagai contohnya, dalam karya dari maestro komik Teguh Santosa yang berjudul Kraman. Ini ke Kraman. Nah, ini pola bacanya seperti ini. Ini kalau Indonesia seperti ini ya. Berbeda lagi kalau Jepang. Kalau Jepang biasanya dari kanan ke kiri gitu. Jepang atau misalnya apa namanya kayak Korea kalau nggak salah ya. Beberapa negara mungkin dari kanan ke kiri gitu. Ini kebiasaan kita dari mulai baca buku dan lain-lain dari kiri ke kanan. Nah ini kita bisa lihat. Kemudian ini contohnya dari apa namanya pembacaan visualnya. Ini untuk sketsa saya pembacaannya seperti apa. Ini juga ya kebentuknya huruf C kayak gitu. Jadi misalnya ya patokannya kita patokan membacanya seperti apa gitu. Nah di sini ini untuk contoh halaman multipanel. Lihat garis warna merah sebagai patokan awal dalam membaca. Ini adalah karyanya Bernard Prince. Karya komik Bernard Prince oleh Herman Happen. Ini contoh alurnya seperti ini. Selalu Z. Nah, gitu. Kemudian ini juga bayangkan ada garis warna merahnya di situ dan pembacanya bakal seperti itu. Gitu. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, gitu. Seperti itu. Ini contoh lainnya. Ya. Nah, tadi kan kita ngomongin perkembangan, bukan perkembangan ya, masuknya komik Amerika ke Indonesia dan lain-lain. Tapi sementara bagaimana sih dengan komik Amerika gitu? Ini adalah salah satu contoh dari karyanya Olivier Peyval, The Mighty Thor. Bayangkan garis warna merahnya, dan ini juga sebetulnya tetap Z. Gitu. Sini, 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 sini. Seperti itu. Ini karya contohnya. Nah ini untuk apa namanya dalam satu split page yang bersambung gitu, yang dua lembar kertas dua halamannya tuh nyambung gitu. Ini pembacanya juga sama, huruf Z juga. Dari sini ke sini ke sini sini gitu, sini 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 gitu. Nah sampai sini dulu. Ini sesi pertama, bakal saya lanjutkan ke sesi kedua.